Hari ini, kita menjelajahi konflik antara Palestina dan Israel, merasakan dampak perang yang mendalam. Namun, di tengah tragedi, komunitas berperan penting. Saksikan bagaimana inovasi teknologi berperan mengatasi tantangan kemanusiaan. Bersama-sama, kita akan memahami peran komunitas dan teknologi dalam upaya membangun kembali harapan. Jangan lewatkan cerita inspiratif ini. Mari bergerak maju bersama, membuka pintu menuju solusi dan perdamaian di wilayah yang penuh tantangan ini. Pertempuran antara Palestina dan Israel adalah saga panjang yang telah memenuhi lembaran sejarah dengan kepedihan, perjuangan, dan ketegangan politik. Konflik ini yang berakar pada konflik sejarah dan klaim atas tanah yang sama, terus memainkan peran penting dalam politik global dan merenggangkan hubungan di Timur Tengah. Video ini akan mengulas beberapa aspek unik yang membentuk narasi kompleks pertempuran antara dua entitas ini. Akar sejarah yang dalam. Akar sejarah konflik antara Israel dan Palestina dapat ditelusuri hingga awal abad ke-20 dengan berbagai faktor sejarah, sosial, dan politik yang memainkan peran penting dalam pembentukan dinamika konflik ini. Berikut adalah beberapa poin utama yang menandai akar sejarah pertempuran antara Israel dan Palestina. Pemukiman Yahudi dan munculnya gerakan Zionis. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, gerakan Zionis mulai mengemuka. Gerakan ini, yang bertujuan untuk mendirikan negara Yahudi di tanah historis mereka di Palestina, mendapatkan dukungan dari komunitas Yahudi di berbagai belahan dunia. Pemukiman Yahudi di Palestina meningkat secara signifikan selama periode ini, memicu ketegangan dengan populasi Arab setempat. Mandat Inggris atas Palestina. Setelah Perang Dunia I, Liga Bangsa-Bangsa memberikan mandat kepada Inggris untuk mengelola Palestina. Selama periode ini, konflik antara komunitas Arab dan Yahudi semakin memanas. Ketegangan mencapai puncaknya dengan meningkatnya jumlah imigran Yahudi dan upaya untuk mendirikan negara Yahudi di tanah Palestina. Partisi Palestina. Pada tahun 1947, PBB mengusulkan rencana partisi Palestina yang akan membagi wilayah tersebut menjadi dua negara terpisah, satu untuk Yahudi dan satu untuk Arab. Meskipun diadopsi oleh PBB, rencana ini ditolak oleh pihak Arab. Pada tanggal 14 Mei 1948, David Ben-Gurion, pemimpin Yahudi, mengumumkan berdirinya negara Israel. Sehari setelahnya, negara-negara Arab tetangga menginvasi Israel. Perang Arab-Israel. Perang Arab-Israel atau Perang Kemerdekaan melibatkan pasukan Arab melawan Israel yang baru didirikan. Perang ini menghasilkan gencatan senjata dan perbatasan yang berubah di antara negara-negara tersebut, tetapi tanpa penyelesaian resmi. Perang 6 Hari. Perang 6 hari antara Israel dan negara-negara Arab, Mesir, Yordania, dan Suriah pada tahun 1967 menyaksikan kemenangan cepat Israel dan pengambilan wilayah baru, termasuk tepi barat dan jalur Gaza. Konflik di tepi barat dan jalur Gaza. Kontrol Israel atas tepi barat dan jalur Gaza menjadi sumber konflik terus-menerus. Pemukiman Israel di tepi barat dan blokade di jalur Gaza menjadi isu-isu sentral yang memicu ketegangan berulang antara Israel dan Palestina. Akar sejarah pertempuran Israel versus Palestina mencakup sejumlah peristiwa dan keputusan yang membentuk dinamika konflik hingga saat ini. Pemahaman yang mendalam terhadap sejarah ini dapat memberikan wawasan tentang kompleksitas konflik dan tantangan mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Dampak sosial dan kemanusiaan. Pertempuran antara Israel dan Palestina telah memberikan dampak sosial dan kemanusiaan yang mendalam, mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat di keduanya. Berikut adalah beberapa dampak utama dari konflik ini.
Pengungsi dan keadaan kemanusiaan. Konflik Israel-Palestina telah menciptakan jutaan pengungsi, terutama di antara populasi Palestina. Perang 1948 dan 1967 menyebabkan banyak orang Palestina kehilangan rumah dan propertinya, dan masalah pengungsi terus berlanjut hingga sekarang. Keadaan kemanusiaan di kamp-kamp pengungsi, terutama di tepi barat dan Gaza, seringkali sulit dengan kekurangan sumber daya, akses terbatas terhadap layanan dasar, dan kondisi hidup yang sulit. Pengaruh psikologis pada generasi muda. Anak-anak dan remaja di kawasan konflik ini tumbuh dewasa dengan pengalaman kekerasan dan ketidakpastian. Pengaruh psikologis dari eksposur terus-menerus terhadap konflik dapat menciptakan trauma yang berdampak pada kesejahteraan mental dan emosional mereka. Pembatasan gerakan dan pembangunan infrastruktur. Pembatasan gerakan, terutama di tepi barat dan Gaza, mempengaruhi mobilitas penduduk setempat. Pembangunan tembok dan checkpoint, serta kebijakan pembatasan perjalanan, menghambat kebebasan individu dan pertumbuhan ekonomi. Pemisahan fisik dan pembangunan tembok. Pembangunan tembok pembatas oleh Israel di tepi barat, meskipun dianggap sebagai tindakan keamanan, telah menciptakan pemisahan fisik antara komunitas Yahudi dan Arab. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dan ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya. Kerusakan infrastruktur dan layanan dasar. Serangan militer dan konflik bersenjata telah merusak infrastruktur dasar, termasuk sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik. Hal ini berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama pada akses mereka terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan. Pertumbuhan ekonomi yang terbatas. Pembatasan ekonomi dan akses terhadap pasar internasional membatasi pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Penduduk di tepi barat dan Gaza seringkali menghadapi kesulitan ekonomi yang signifikan. Pembatasan akses terhadap layanan kesehatan. Pembatasan pergerakan dan konflik bersenjata membuat akses terhadap layanan kesehatan menjadi sulit. Rumah sakit dan fasilitas kesehatan seringkali beroperasi di bawah tekanan yang berat. Polarisasi dan ketegangan antar komunitas. Konflik ini telah menciptakan polarisasi dan ketegangan antara komunitas Yahudi dan Arab, baik di wilayah tersebut maupun di tingkat internasional. Hal ini menciptakan tantangan untuk membangun dialog dan rekonsiliasi yang konstruktif. Dampak sosial dan kemanusiaan konflik Israel-Palestina menciptakan tantangan yang rumit dan kompleks, yang memerlukan pendekatan holistik untuk pemecahannya. Upaya untuk mengatasi dampak ini dan membangun jalan menuju perdamaian dan rekonsiliasi, dan dukungan masyarakat internasional. Peran komunitas internasional. Peran komunitas internasional dalam pertempuran antara Israel dan Palestina telah menjadi aspek penting dalam dinamika konflik tersebut. Berbagai negara, organisasi internasional, dan pemimpin dunia terlibat dalam upaya untuk mencari solusi damai. Berikut adalah beberapa aspek utama dari peran komunitas internasional dalam konflik Israel-Palestina. PBB dan resolusi konflik. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memainkan peran kunci dalam membahas dan meresolusi konflik Israel-Palestina. Resolusi PBB seperti Resolusi 242 dan 338 memberikan kerangka kerja bagi penyelesaian damai dan penarikan pasukan Israel dari wilayah pendudukan. Peran negara-negara tetangga. Negara-negara tetangga, terutama negara-negara Arab, memiliki pengaruh besar dalam konflik ini. Meskipun ada perbedaan pendapat di antara mereka, upaya bersama untuk mendukung solusi damai dan menciptakan dasar bagi negosiasi telah menjadi fokus sejumlah negara. Intermediari dan mediasi. Beberapa negara dan organisasi internasional telah berperan sebagai intermediari atau mediator dalam upaya untuk mendorong dialog dan perundingan damai antara Israel dan Palestina. Beberapa contoh termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, dan PBB. Bantuan kemanusiaan dan pembangunan.
Komunitas internasional juga terlibat dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina yang terdampak konflik. Organisasi internasional dan Badan Amal menyediakan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk, termasuk makanan, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Boikot dan sanksi. Beberapa kelompok dan negara-negara di komunitas internasional mengusulkan atau menerapkan boikot dan sanksi ekonomi terhadap Israel sebagai bentuk tekanan untuk mengakhiri pendudukan di tepi barat dan mengakhiri blokade di jalur Gaza. Konferensi Perdamaian Internasional. Beberapa konferensi perdamaian internasional telah diadakan untuk membahas isu konflik dan mencari solusi jangka panjang. Konferensi ini mencoba untuk melibatkan pihak yang terlibat dan memfasilitasi dialog mereka. Operasi Pasukan Penjaga Perdamaian. Pasukan penjaga perdamaian dari berbagai negara telah dikerahkan untuk mengamankan wilayah-wilayah konflik, mengawasi gencatan senjata, dan memberikan bantuan kemanusiaan. Meskipun upaya ini memiliki batasan dan kontroversi, operasi semacam itu mencoba untuk menjaga kestabilan dan mengurangi eskalasi konflik. Upaya diplomatik dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Melalui Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB, komunitas internasional terus berusaha untuk mengajukan resolusi dan usulan yang mendukung solusi dua negara, dengan tujuan menciptakan negara Israel dan Palestina yang hidup berdampingan dalam perdamaian dan keamanan. Meskipun banyak upaya telah dilakukan oleh komunitas internasional, konflik Israel-Palestina tetap menjadi salah satu isu paling rumit dan sulit di dunia. Upaya terus dilakukan untuk mencari solusi damai yang dapat menghormati hak dan kepentingan kedua belah pihak, meskipun tantangan dan ketegangan terus hadir. Inovasi teknologi dalam pertempuran modern. Konflik antara Israel dan Palestina telah menyaksikan penggunaan inovasi teknologi yang terus berkembang, memainkan peran kunci dalam strategi pertempuran dan memengaruhi dinamika konflik. Beberapa inovasi teknologi yang telah muncul dalam pertempuran modern ini mencakup drones, pesawat tanpa awak, sistem pertahanan udara canggih Iron Dome, penggunaan teknologi cyber, pertempuran elektronik, robot militer, dan kendaraan tanpa awak, sistem pengawasan dan pemantauan teknologi medis darurat, serta penggunaan media sosial. Penggunaan inovasi teknologi ini memberikan keunggulan taktis bagi pihak yang menggunakannya, tetapi juga memunculkan pertanyaan etika dan kemanusiaan seputar dampaknya terhadap warga sipil dan perkembangan konflik secara keseluruhan. Sementara teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan di medan perang, penting untuk mempertimbangkan implikasi kemanusiaan dan mencari solusi damai yang memenuhi kebutuhan kedua belah pihak. Peran media sosial dalam membentuk opini publik. Media sosial telah memainkan peran signifikan dalam membentuk opini publik dan mengkomunikasikan informasi selama pertempuran antara Israel dan Palestina. Berikut adalah beberapa aspek kunci mengenai peran media sosial dalam konflik tersebut. Diseminasi informasi cepat, mobilisasi dan aktivisme, pelaporan warga, kampanye propaganda, diskusi dan debat publik, filter bubble dan polaritas, intervensi asing, dan kampanye desinformasi serta sorotan internasional. Melalui media sosial, individu dan kelompok di luar wilayah konflik dapat memperoleh pemahaman langsung tentang situasi di lapangan. Hal ini dapat memperkuat tekanan internasional dan mendukung upaya perdamaian. Peran media sosial dalam konflik Israel-Palestina menciptakan tantangan dan peluang unik. Meskipun memberikan akses ke informasi yang lebih cepat dan memungkinkan partisipasi aktif dalam diskusi, media sosial juga dapat menjadi sumber konflik dan polarisasi. Penting untuk mendekati informasi dengan kritis, memahami konteks, dan mencari sumber berimbang untuk mendapatkan pemahaman yang holistik tentang konflik tersebut. Pertempuran antara Palestina dan Israel adalah cerita penuh warna yang tidak dapat dijelaskan dengan mudah. Melibatkan klaim sejarah, dampak sosial, peran komunitas internasional,
teknologi modern, dan media sosial, konflik ini menjadi unik dalam kompleksitasnya. Dengan menyadari nuansa-nuansa ini, mungkin kita dapat memahami lebih baik tentang bagaimana mencari jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan di masa depan. Terima kasih telah menyertai perjalanan ini. Konflik Palestina-Israel telah menyisakan luka mendalam, namun kita melihat harapan dalam peran kuat komunitas dan inovasi teknologi. Mari terus dukung upaya komunitas dan manfaatkan inovasi untuk menciptakan perubahan positif. Jangan lupakan, perdamaian dimulai dari pemahaman. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan mari bersama-sama menjalani perjalanan ke perdamaian.